Assalamualaikum Mas Har. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Afif. Alhamdulillah, terima kasih ini sudah diberi kesempatan untuk silaturahim. Ya. Saya belajar untuk terkait para layang ini Mas. Ya. Mohon izin waktunya Mas ya. Ya. Ini diskusi ringan saja, semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman yang selama ini bertanya-tanya tentang para layang, para motor dan juga yang lain. Pertama Mas Har, boleh nggak saya nanya ini? Ini mungkin yang paling penting ya, kenapa sih kok Mas Har pilih olahraga ini, para layang gitu ya? Gitu ya. Boleh bantu Mas? Oke. Kenapa saya dulu memilih olahraga para layang ini? Untuk yang pertama, motivasi saya olahraga para layang di tahun 2005 di Jawa Tengah sendiri masih asing banget. Jadi untuk motivasi awal memang posisi saya di para layang ini kepengen dilihat orang, wah kok pede banget, kental banget gitu kan. Jadi emang benar-benar posisi belajar di para layang ini untuk awal-awalnya saya harus mencapai ke sampai saat ini. Untuk motivasi ya di situ. Terus kemudian lama kelamaan saya geluti terus di dunia para layang ini. Ternyata para layang juga cuman bisa buat hobi aja, bisa untuk mencari rezeki di situ gitu. Oh iya, yang pertama bisa menginspirasi banyak orang. Ya. Ini Mas Har bisa menginspirasi sehingga bisa memberikan motivasi untuk yang lain ya. Yang kedua, ternyata bukan hanya bisa hobi, bisa jadi jalan rezeki. Betul. Bisa berbagi dengan banyak orang. Salah satunya saya ya. Kemarin saya diajak terbang sama Mas Har, Masya Allah, ada pelajaran besar yang sangat penting. Yang paling utama saya bisa merasakan ternyata ciptaan Allah itu indah. Subhanallah. Masya Allah, dan kebesaran Allah luar biasa. Itu baru 1 menit loh. Coba bayangin kalau saya terbang sama Mas Har, mungkin 1 jam 2 jam pasti akan banyak berzikir gitu ya. Kita gali lebih dalam terkait apa yang menjadi motivasi Mas Har bisa berbagi dengan banyak orang, sehingga di sini juga banyak muridnya ya. Banyak. Oke. Mereka belajar juga dengan Mas Har begitu. Salah satunya Ananda Afif. Afif ya. Dari sejak tahun berapa itu Mas Afif? Untuk Afif sendiri dulu itu awalnya emang dari tahun 2009. 2009. Jadi kelas 4 SD. Hah? Kelas 4 SD? Dia kelas 4 SD. Awalnya yang emang saya dalam latihan dia ikut aja. Terus dia saya tandem. Kemudian dia merasa, oh ternyata kok terbang enak Pak kan gitu kan. Dan akhirnya dia lama-kelamaan tak suruh coba pegang parasut. Ambilin gitu, peganglah dia untuk ground handlingnya itu. Nah, setelah itu dari kelas 4 SD itu dia tak surface jam pertama kali. Ya tempatnya di kelas sini. Kelas 4 SD. Ya, kelas 4 SD. Sendirian. Tanpa tandem. Luar biasa. Jadi dia kalau tandemnya itu dia di TK kalau nggak salah itu. Di TK terus SD kelas 1 2 3 itu dia sudah tak pegangin parasut, tapi cuman di dasar aja, belum penerbangan. Belum penerbangan. Terus saya rasa kok dia skillnya sudah mampu untuk saya terbangkan, dia tak beliin parasut yang kecil. Ada. Ya, ada yang size XXS, tapi itu masih berat balasnya itu masih 30 kilo, 20-30an lah. Itu kelas 4 ya? Kelas 4 SD. Mas Afif nih, apa yang Mas Afif rasakan pertama kali ketika mungkin ada ketakutan, kemudian takut jatuh, takut di atas awan nanti parasutnya bermasalah, mungkin ada ya ketakutan seperti itu. Yang Mas Afif rasakan apa itu? Waktu itu saya terbang pertama kali, yang saya rasakan itu yang pasti senang. Senang malahan? Ya senang. Karena saya takut Allahu Akbar gitu. Karena dari kecil saya basicnya udah di tandem, diajak terbang terus. Terus waktu itu saya kelas 4 SD sudah bisa terbang sendiri. Dan juga salah satu orang terkecil yang terbang. Terkecil? Di Indonesia. Termuda ya? Muda. Masya Allah, luar biasa. SD. Memang cocok beliau jadi coach ya, pelatih ya. Terbukti dari Ananda Afif ini ya. Oke, bahagia. Ada rencana untuk masuk tingkat yang lebih tinggi atau lebih besar? Mungkin PON atau
para layang internasional begitu? Alhamdulillah saya tahun ini lolos seleksi PON. Jadi insya Allah PON 2020 karena 2020 ini diundur ke 2021. Insya Allah berangkatnya 2021 besok. Oh, luar biasa. Berarti ini salah satu calon peraih medali emas PON para layang ya. Masya Allah, dari Semarang. Ya, amin. Adiknya Mas Afif ada? Ada. Oh, cowok juga ya? Cewek. Oh, cewek. Untuk adik dilatih juga Pak itu Pak? Ini dia untuk sementara ini dia belum minat kayaknya. Tapi saya berusaha tetap untuk anak saya mau saya ajak untuk dunia penerbangan para layang ini karena untuk cewek kesempatannya sangat besar sekali. 1:10. 1:10 ya, untuk bisa juara. Potensinya besar ya? Sangat besar. Tapi kalau memang dia istilahnya nggak mau di dunia para layang seperti ini ya nggak saya paksakan karena olahraga ini tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa. Bisa nggak sih Pak olahraga ini bisa men-trigger orang yang penakut jadi pemberani gitu bisa? Wah, sangat bisa sekali. Jadi untuk para layang ini kan hampir rata-rata semua orang mau terbang pertama itu pasti pada takut. Takut ya. Kita juga punya teknik gimana caranya untuk ini biar tidak takut. Gimana itu Pak? Gimana untuk caranya awalnya, biar nggak takut ya? Untuk awalnya emang saya sarankan untuk tandem dulu. Oh, tandem. Untuk tandem. Kayak kemarin saya ya. Dan tandem itu pun nggak orang nggak langsung nggak takut nggak, pasti ada rasa ketakutan. Nah, caranya bagaimana untuk menghilangi rasa ketakutan di udara tersebut? Iya. Salah satunya kita ajak bercerita di atas. Ngobrol ya. Terpana dengan ini posisi ketinggian atau bagaimana tidak akan merasa takut. Iya. Terus yang kedua, kalau posisi dia masih takut, berteriaklah sekencang-kencangnya. Berteriak? Iya, itu bisa menghilangi rasa ketakutan. Seperti itu. Terus ketiganya, jangan selalu lihat ke bawah. Pandangan harus ke depan, lihat kanan kiri untuk menjaga ketakutan tersebut. Seperti itu. Jadi jangan lihat ke bawah. Kalau masih takut berteriak yang kencang. Terus ajak ngobrol Pak ya. Betul sekali. Pak, pernah nggak di langit ini ada accident gitu ya? Semoga tidak pernah ya. Tapi pernah terjadi seperti itu? Sebenarnya accident sih enggak. Cuman kan kadang kan karena kita kan bermainnya di cuaca kan. Yang bikin agak jantungin kalau ada thermal yang kasar seperti itu kan kita terbang nggak bisa tenang. Jadi posisinya parasut bisa kolab kanan, kolab kiri, tapi itu masih di segi aman. Karena posisinya itu thermal memang seperti itu. Dan semua penerbangan pasti akan mengalami yang seperti itu. Gitu. Tapi kayak turbulen gitu ya? Tetap aman. Jadi selama kita untuk bisa mengendalikan sendiri, tetap aman. Gitu. Makanya kenapa untuk dunia tandem itu harus mulai berlisensi sampai ke tandem PL1, PL2, PL3, T1, T2, T3. Ada kelasnya ya? Ada kelasnya. Seperti itu. Oke, luar biasa. Kalau Mas Afif, apa pengalaman yang paling indah ketika belajar sama Bapak? Pengalaman yang paling indah ya bisa terbang, bisa melihat luasnya bumi ini, luasnya tanah ini. Jadi yang nggak bisa orang rasakan bisa kita rasakan. Iya. Oke. Ini terima kasih luar biasa ya masukan-masukannya, pesan-pesannya. Semoga ini bisa menginspirasi orang-orang untuk bisa lebih mencintai alam dengan cara terbang melalui para layang ya. Berarti kalau kelas awal bisa jadi di sini ya, Semarang di Rawasari ya? Betul sekali. Kalau sudah naik level, saya ajak ke Umbul Sidomukti. Nanti mungkin bisa di-share informasi kalau mau belajar sama Pak Har bagaimana teknisnya. Semoga ini bisa menimbulkan kecintaan orang-orang Semarang khususnya, Jawa Tengah umumnya untuk belajar para layang gitu Pak. Pak Har, mungkin ada pesan khusus untuk teman-teman para penikmat YouTuber agar mereka lebih mencintai olahraga khususnya para layang. Monggo dipersilakan. Ya, untuk teman-teman YouTuber sendiri, saya sangat senang sekali ya ada teman YouTuber. Saya dulu nggak tahu ada YouTuber seperti apa, saya kan nggak tahu kan. Karena posisinya saya mengikuti terus. Jadi ternyata untuk YouTuber ini bisa untuk memasarkan juga di dunia para layang. Saya sangat berterima kasih sekali pada teman-teman YouTuber ini karena ikut membantu promosi juga. Bisa promosi. Contoh kemarin di Undip
mereka ingin mempromosikan, mengkampanyekan tentang mahasiswa baru, mereka menggunakan Pak Har ya? Ya. Oke, kemarin juga Pak Har sempat promosi lewat para layang ketika masa pandemik ini. Jadi pakai spanduk besar. Spanduknya tulisannya apa itu, Pak? Untuk spanduk yang kemarin kita sosialisasi itu keluar dianjurkan untuk pakai masker. Setiap keluar rumah pakai masker. Ojo ngeyel, ojo apa itu? Ojo ngeyel do manuto. Ojo ngeyel do manuto. Itu terbang itu. di atas Terbang kota kita Semarang. Di atas kota Semarang Luar sama di biasa. kampung-kampung itu. Ini mungkin bisa dicontoh promosi yang murah meriah dan bisa langsung dirasakan masyarakat kota Semarang, tidak melalui baliho, tidak melalui iklan, tapi melalui para layang ya. Luar biasa. Nah, selanjutnya Mas Afif, saya boleh bertanya satu hal sama Mas Afif ya. Siapa orang yang paling mensupport, mendukung sehingga Mas Afif termotivasi untuk ikut PON ini, kemudian bisa mencintai para layang? Siapa orang yang paling memotivasi dan paling berjasa dalam para layang Mas Afif ini? Nah, untuk orang yang paling berjasa dalam penerbangan saya, dalam dunia saya itu Bapak. Masya Karena Allah. dari dulu, dari nol sampai sekarang, sampai saya lulus itu, lulus di PON, saya didampingi sama Bapak gitu. Masya Allah. Berarti bahagia punya bapak pelatih yang selalu mensupport sehingga nanti bisa tercapai cita-cita Mas Afif ya. Ya, kita doakan semoga terwujud cita-citanya dan menjadi kebaikan, pahala yang terus mengalir untuk ayahanda tercinta. Amin. Teman-teman semuanya, semoga ini bermanfaat videonya. Kalau teman-teman merasa ini penting, semoga bisa subscribe untuk channelnya dan jangan lupa aktifkan loncengnya, dan kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.